Pestol Air Monas baru aja gue puter di jam 8:11 dan sekarang di depan gue udah ada, wah ini abang-abangan semua nih, waiting room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Haji semua. Kenalin diri deh, sendiri deh, ayo. Dari kiri, Pade. Salah, jadiin tua dulu yang. Oh yaudah, dari kanan. Ada Eka pada vokal. Eka. Ada Lukman Laksmana pada vokal, gue jadi pada gitar. Buluk. Air Vano dengan gitar. Vano di gitar. Ibob main bass. Giok waiting room MK2 pada perkusi. Jarang-jarang kan lo, udah gak ngomong bahas. MK2. Mantra. Oke, ini udah ada 5 orang di sini. Sebenarnya waiting room ada 2 season ya. Dua versi, 2 season lagi emang film. Sebenarnya itu bukan band, itu partai sebenarnya. Oke, ini kita mau bahas waiting room nih. Kalau teman-teman yang mungkin angkatan 90-an dan besar di 2000-an masih tahu nih nama waiting room gitu ya, apalagi anak-anak yang tahun 80-an dan besar di 90-an. Band ini dulu gila gede banget nih. Ada label ya dulu ya, label gede lagi. Sekali itu ya. Dua album dong. Dua album. Lumayan tuh. Oke, kita mungkin mau flashback ke belakang dulu nih, waiting room awal. Formasinya gimana nih? Siapa nih? Eka dulu deh. Kalau mau dipakai boleh loh headphone-nya. Oh iya. Silakan. Awal juga sebenarnya ada mengalami beberapa kali formasi lah, tapi sebenarnya kalau yang awal itu yang di album pertama. Oke. Kalau yang dikristalkan gitu, formasi kan ya ada gua Buluk vokal, Vano gitar, dulu ada Albert namanya gitar, terus Ibob bass, Chandra drum. Tapi sebelum perilisan album Albert keluar ganti sama Juan. Oke. Kayak gitu. Itu aja udah 2 formasi tuh. Iya Formasi juga. awal juga masih mengcover Fugazi. Awal tuh ya. Belum punya lagu sendiri. Oke. Lagu pertama kalian berarti apa? Bener-bener yang pertama banget. Ruang Tunggu ya. Ruang Tunggu ya? Tunggu. Itu formasi udah Eka, Buluk dan yang tadi Eka bilang ya. Ya, formasi yang kedua yang ada Juan. Oh itu. Oke. Iya. Gimana nih? Masih ada Abed lah. Abed dulu masih yang dari Fugazi ke Ska. Pas sudah udah rekaman baru Juan. Transisi lah itu. Masa transisi. Oke, ini waiting room yang formasi awal ini kan bisa dibilang memang kalian, gila ini anak-anak timur ya. Apa gabungan? Timur. Timur semua ya? Dulu iya boleh. Timur semua ya. Termasuk timur lah, gue ngikut Lu? lah. Lo mana bang? Di Senen. Oh dia di sini beruya dia beda sendiri. Iya. Oh. Awalnya kan di Senen kan. Awalnya Tapi cuma Putih ya. Putih. Pusat 2, lu sama Chandra drummer sama Vano pusat. Timur gua Ibob, Juan masuk Albert masuknya utara cuy. Kelapa Gading. Orang-orang Arab banyak kan. Salah. Oke. Juan masuk ke Kelapa Gading. Nah ini awal mula nih, siap waiting room terbentuk nih, apakah kalian emang nongkrong bareng atau gimana? Awal mula banget ya. Kita bener-bener flashback dulu deh nih. Nih antara Eka, Vano sama Ibob yang awal ininya lu Boleh. ceritain. Bang Vano kali ya. Ya monggo. Silakan Bang. Awalnya tuh pertama kita bawain lagu cover per jam sebenarnya. Oke. Itu tuh Eka vokal, gue gitar, Ibob bass. Nah seiring berjalan si Eka dia kan memang ide-idenya luar biasa ya. Waduh. Brilian ya. Brilian sih kita akui sih. Jadi waktu pas di saat gue lo tawarin ini kalau nggak salah ya, majalah dulu kalau nggak salah. Lo kasih majalah apa gitu, habis itu ini hardcore nih gini nih ada Fugazi gitu kan. Nah pas dikasih lagu Fugazi, kita kan ada sesuatu yang baru tuh. Oh oke juga, Ibob juga tertarik. Ya udah oke lah. Nah pas di saat oke itu ngajak Abed bareng. Nah jadilah itu formasi pertama waiting room. Oke. Lo vokal, gue gitar, Abed gitar, Ibob bass, Icen drum. Berlima. Dari tongkrongan Berlima ya? doang lo awalnya pada ya awalnya. Ya, Tongkrongan dulu- di sebuah studio namanya Oktav di Rawasari, Jakarta Pusat. Percetakan. Percetakan ya, negara. Jatinegara. Percetakan Oh, negara. Jatinegara. Oke. Rawasari lah itu kan. Iya, Rosari maksudnya. Itu titik pertemuan antara SMA 30, anak SMA 27 sama Wes, SMA 68. Jis.
Wah. Sama kayak gua dong, Jis. Jakarta Islamic School, Jakarta India School. Oh iya. gue Islamic. Nyampe jadi OB maksudnya di Jis. Oke, berarti mulai dari tongkrongan, kemudian tongkrongan di studio ya tadi ya. Di apa tadi? Oktav. Studio Oktav. Studio Oktav di Rawasari sana, dan akhirnya terbentuklah Fugazi lagi. Waiting Room. Iya. Ya. Ya. Nama awal udah Waiting Room. Belum. Namanya Yang ngasih nama waiting room tuh Buluk sebenarnya. Karena gue gak tahu nama. Jadi gini awalnya dia kan nongkrong di Oktav nih. Suatu saat itu Oktav dia punya studio penuh. Iya. Mereka dapat kabar ada studio nih di Kayu Manis. Punya gue tuh si Buluk enak-enakan. Iya. Nah, Bi. gitu. Nah terus Baru tahu. Masa sih? Udah dibahas di mana? Serius Bang, baru tahu. Iya baru tahu. namanya Beat Sound Studio. Nah mereka dapat kabar di situ. Datanglah ke sana pada belum kenal gue juga. Yang naik pertama kali itu namanya Eka. Tiba-tiba dia pakai baju Fugazi, etnis Tionghoa nih. Cinere. Tiba-tiba panggil gue Mas lagi. Sopan. Mas, studio kosong nggak? Kosong. Oh, boleh nyewa? Oh, boleh. Udah, gue nyalain segala macam. Naiklah satu-satu tuh. Eka, Bob, Vano naik. Baju-baju sadis-sadis waktu itu. Oke. Fugazi, NWA yang pada Gila. naik. Albert tuh pakai Sonic Youth. Iya. Udah naik, gile juga nih, ulang canggih-canggih nih. Udah, gue nyalain, gue standar, gue di luar operator ngobrol gue sama yang jaga studio. Tiba-tiba mereka main dudak-dudak, tiba-tiba Ban Fugazi, waiting room, dung. Ban Fugazi nih, kalau gue udah tahu karena memang gue nongkrong di era itu, di genre itu gitu. Anjing Ban Fugazi nih, udah. Kelar mereka manggung, latihan, gue samperin gitu. Udah so akrab lah, ya kan. Wih, Ban Fugazi cuy, keren ini. Udah nggak lama dari situ, gue tuh sering main sama anak Septik dulunya masih main sama Septik. Terus udah gitu ada sering nongkrong di Depok, ada Margo Cafe. Itu MG Cafe, Margo Cafe itu setiap malam minggu itu suka ada acara dibikin sama anak-anak Gunadarma sama Mas Dodi Katamsi. Gitu. Di Depok di tuh Depok awalnya. Gile. Jadi kalau setiap malam minggu mereka bikin event, yang mau main silakan gitu. Oke. Gua tawarin lah nih ke anak-anak, mau main nggak? Mau, udah. Gua tawarin lah ke sana gitu. Mas Dodi mau main dong nih band, ada band bagus nih latihan tempat gue. Nama bandnya apaan? Wah, gua bingung nama bandnya apaan. Gua kakak nanya lah, belum zaman handphone cuy. Iya, paham. Masa lu di pager, halo, Nusa Page gitu kan. Mau kirim pesan nama bandnya apaan kan nggak mungkin. Akhirnya gue hanya mengingat mereka band Fugazi Waiting Room. Jadi gue tulis Waiting Room nama bandnya gitu. Tapi nama awalnya berarti apa? Gak ada nama. Ibu ngasih nama Tam Tam Jam. Itu namanya. dulu Kak. Sebelumnya. Tam Tam Jam. Tam Jam. Tapi peralihan jadi bawain cover Fugazi itu belum ada nama. Berarti emang dari lu ya Bang? Dari dulu. Iya, karena gue nggak tahu bandnya apaan juga. Iya. Gue taunya mereka cover Fugazi kan. Lagu Fugazi itu ada namanya, judul lagunya Waiting Iya, Room. iya, tahu. Gara-gara itu di si Buluk yang ngasih sebenarnya. Iya. Gua nama bandnya Waiting Room lah gitu aja. Udah kebetulan juga pas mereka main di MG Cafe, gue ngikut di lagu itu. Gue ngomong sama Kak, gue ikut nyanyi deh yang Waiting Room ya gitu. Akhirnya terjadilah Waiting Room. Ini anak-anak udah langsung setuju aja berarti? Belum, gue diajakin. Ya udah diumumin di panggungnya. Ya ini band Waiting Room kan. Ya Tapi udah deh. pertama kali kalian namanya Waiting Room nih. Itu Jadi gimana dia tuh? ngomong katanya, gue gak tau nama band lu cuy, gue kasih nama Waiting Room kayak. Ya udah deh, kebetulan belum ada nama juga. Hoki berarti tuh. Oke. Hoki. Oke sih. Iya kan? Benar. Berarti awalnya belum ada nama sama sekali, tapi sebenarnya Tam Tam Jam ya. Tam Jam. Itu bawain Pearl Jam awal-awal tuh ya. Cover Pearl Jam. Kemudian pada saat main ke studionya Buluk, baru main Waiting Room. Fugazi. Fugazi. Ya. Cover lah ya. Fase itulah. Iya. Kebetulan juga studio gue kan suka ada biasa yang ada tempelan-tempelan acara kan di studio kan biasanya kan. Jadi gue selalu nawar-nawarin tuh. Waktu itu main di diskotik di Pasar Baru juga kagak jelas itu. Zoom. Dangdut. Diskotik dangdut main di situ segala macam. Jadi ada acara di sini dan kebetulan anak memang lagi nyari, udah manggung aja dulu Iya, gitu. iya. Jadi sering lah dapat ini lihat dari pamflet-pamflet di studio. Lu belum gabung berarti ya, Bang? Setelah kedua gabung, yang MG gue belum gabung. Itu panggung pertama belum ya? Belum gabung. Lu ikut tapi? Nyanyi Waiting Room doang. Lagu kedua. Tahunya juga tuh doang paling lo. karena mungkin lu ini ya, Waiting Room itu ada di Skater Compilation ya kalau nggak salah. Rata orang-orang tuh tahu Fugazi itu dari majalah Tracer dulu. Iya. Tracer tuh kan kalau rilis suka ada bonus kasetnya.
Nah itu di anak-anak Jakarta lu, anak-anak underground ya. Iya, iya. Itu pasti tahu Fugazi udah gue Waiting Room. Dari si majalah itu juga ya. Yang Dapat paling kaset. anak skate pokoknya tahu deh Fugazi itu. Oke. Karena kan dulunya Mana Thread, Ian McKay gitu kan. Oh iya benar. Gitu. Berarti lo panggungan kedua baru ikut tuh, Bang. Baru ikut panggung Di- kedua. Lupa gue kedua. Kalau nggak salah Zoom itu deh. Zoom. ah. Zoom. Di Pokoknya Zoom. gig pertama dari Buluk deh. Karena ada pamflet di situ gue nempelin orang. Iya. Dicari band, bayar 25.000. Oh, registrasi. kita bayar ya waktu itu? Bayar cuy, kita Oh, manggung iya, bayar iya. terus. Mau manggung bayar? Bayar 25. 25.000. Wah, gila. Sekarang berapa ya kalau di 200 ribu gitu? Terus ya bisa jadi, ya bisa jadilah. Segituan lah ya. 100.000, Tapi saat itu pada saat lo Bang Buluk nih, lo kan di panggungan kedua baru gabung nih. Ya. Itu kan apa latihan lu nggak sebelumnya? Latihan setelah yang kedua. Kalau yang pertama emang mau jamming itu. Iya. Gue cuma tahu lagu Fugazi doang, gue ikut ya. Itu juga bahasa ikan gue taunya. Dia nanya, lu bawa yang Waiting Room pas keberapa ya? Lagu terakhir bro, gue ikut dong katanya. Ya udah ayo. Lo terima aja lagi ya? Iya orang ya fun-fun aja kan gitu. Nah. Nggak taunya jumpalitan, anjing jumpalitan juga nih anak. Aksi panggungnya cadas sih sebetulnya. Soalnya gue Iya. di Septic kan ngebas. Oh lo main bass ya? Main Oh bass di iya deh. Septic. Iya Jadi gue benar. nggak nyanyi. Dan di Septic itu aksi panggung gue hanya bugil gitu. Nah di Waiting Room gue melampiaskan semua itu. Gue bisa lari, gue bisa kesana Iya, kemari iya, gitu. iya. Berarti waktu di Waiting Room lo pure nyanyi ya? Pure nyanyi. Nggak main alat ya? Nggak main alat. Oke, teman Indika, itu tuh, sekelumit kisah dari Waiting Room awal-awal. Kita masih akan bahas lebih banyak lagi nanti. Apa ya panggilnya Indie Lover apa? Iya, ini lover. Apaan deh? Sobat Indika. Teman Indika. Teman Indika. Indie Lover. Katro banget ini lover. Lu sama orang tua 80-an Oh, iya. itu Iya. sebutannya. Gitu. Sobat Indika. Malumi lah. Ini lover. Selamat malam Indie Lover. Oke, ini masih bareng sama Waiting Room. Ada Eka Anas, ada Buluk, ada Bang Bobby, Ibob ya. Ya, Ibob, ada Bang Vano, ada juga ada Pak Digiok di sini. Kita masih ngomongin Waiting Room jilid 1. Oke, para pencari Tuhan ya di SCTV dulu. Oke, ini ngomongin Waiting Room lagi nih. Ini formasi awal. Panggungan pertama tadi kan pada saat di Depok tuh ya. Ya. Buluk cuma nyanyi satu lagu. Kemudian panggungan kedua baru Buluk gabung. Nyanyi udah nyanyi tuh ya. Udah nyanyi. Full. Nah, itu kan masih yang ranah apa ya? Kalian masih bayar lah untuk manggung. Nah, panggungan yang benar-benar Waiting Room diundang. Lama itu Bob ya? Boleh. Lama cuy. Kita sempat ikut festival bayar 250.000 itu. Serius loh? Iya, festival alternatif Jakarta, festival alternatif. Menang tapi. Oh menang? Juara 2. Wih, pertamanya siapa? North Batavia. Oh iya benar. North Siap. Batavia juara pertamanya. Kalau gitu. Masih ada tuh bandnya? Itu Dadi. Oh Dadi. Itu bandnya Dadi? Bandnya Dadi. Gile. Bawain apa mereka? Rage Against the Machine. Gila. Karena lagi ngetopnya Saat era itu ATM juga jadi era iya. ya kita sih pembelaan sih sebenarnya. Itu yang dipilih North Batavia. Itu ikut festival tahun berapa ya berarti? 6. Iya 96. Bintang tamunya Pupen. Oh Aryan ya? Ya. Pupan, Pistol Air, Soalnya bintang Stadion tamunya. Menteng dulu. Stadion sekarang jadi itu tuh Taman Menteng. Stadion Menteng tuh kalau teman Indika nggak tahu dulu Persija ya di situ ya. Persija, Di iya. situ sebelum ke Lebak Bulus kan ya? Enggak itu Taman Menteng. Perempatan. Tempat latihan Oh, tempat latihannya, iya. Iya, dulu di sebelum ke situ. Lebak Bulus, ya. Nah, ini kan itu masih bayar. Yang benar-benar kayak Waiting Room pecah pada saat kapan sebenarnya? Yang wah orang dikenal banyak orang segala macam diundang. Kalau diundang dibayar sebenarnya jarang terjadi, baru pas kita keluarin album cuy. Cuman dikenal dipecahnya itu ketika kita merubah format sedikit. Asalnya gini, zaman waktu masih bawain Fugazi, kita ngerubah menjadi ska, udah diundang. Oke. Tapi masih komunitas. Acara di poster, acara di mana, Iya, iya, belum iya. ada bayaran yang gimana lah. Iya, iya. Nggak ada, paling disediain konsumsi dan akomodasi doang. Iya. Mulai akhirnya dibayar pertama kali mah yang lumayan besar itu adalah kita main di SMA 2 Bandung. Pertama tuh ya. Lumayan dibayar gede itu. Iya. Berapa Tour. saat itu? Berapa saat itu? 2 juta kalau nggak salah. 250 juta kok. Yang bener loh. Iya. Itu pokoknya dibayar pertama kali di Bandung, kita pakai bis. Dapat hotel. Enggak, kita nggak nginep itu. Kita pulang pergi, tapi kita pakai bis. Yang Mike ikut. Iya, ada apa namanya? Ada pemain trompet kayak gitu. Oke. Itu udah punya album. Album pertama ya? Album pertama, Oke. Self-title. Nah, berarti panggungan pertama kalian justru di Bandung. Oh enggak. Enggak. Enggak, yang benar-benar kayak diundang dan dibayar.
Kalau diundang mas udah dari sebelum-sebelumnya diundang, cuman nggak dibayar. Enggak dong, Bul. Lab school kita dibayar. Oh, Lab Sky. Sebenarnya gini mungkin kalau pembayaran ada cuma nggak signifikan lah gitu. Paling transport. Tapi kalau professionally sampai jutaan kayak gitu, itu pas setelah rilis album. Ya. Itu Kita ya? udah mulai tuh ke Universitas Pancasila, ke Lab School juga udah rilis kali ya. Gila. Karena era dulu sistemnya nggak kayak sekarang cuy. Band Gimana? ya, band baru. Heeh. Kalau sekarang band baru bisa dibayar. Benar. Ya, dulu band baru lo harus merintis dulu, nempelin pakai lem sagu di pinggir jalan dan segala macam untuk bisa lo di Iya. maju. Jadi ada sekitar 2-3 tahun buat waiting room baru akhirnya bisa secara profesional punya kru. Secara profesional punya sound engineer. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi juga kita soalnya lahirnya juga dari band second line juga, segmented juga lah band. Iya, maksudnya kan. iya. Bukan band yang major apa gimana gitu kan. Kita manggung udah seneng, makanya kita bayar juga kita bela-belain tuh. Oh, yang penting manggung. Itu yang manggung. Iya, Happy nyari banget tuh. bener nyari seneng doang ya. Iya. Tapi Tapi kita di underground sphere, scan underground udah gede kita. Kita udah jadi bintang tamu tanpa bayaran. Iya. sebulan itu seminggu bisa 2 kali manggung. Wih, serius. Lebih Bang? Bob. Bisa, Lebih. iya, satu minggu. Nah itu dalam sebulan ya bisa 10, bisa lebih. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Pokoknya kalau flyer keluar nama kita paling atas. Ya. Udah. Oh, gila. Dan itu masih formasi awal ya. Masih formasi awal. Oke, terus kemudian tibalah seorang Eka Anas cabut keluar. Oh itu ya setelah rilis album 99. Album pertama ya? Album pertama rilis 97, ikutan tour manggung 98. Hah? 99 awal banget Februari gue cabut. Sekolah Heeh. ke Australia. Iya. Sepeninggalan Eka nih Bang Bul. Hmm. Ini apa yang terjadi sama waiting room di dalam saat itu? Sebenarnya pas Eka ke Australia kita sempat boleh dibilang semi vakum Pan ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain juga pada saat itu. Oke. Dan anak-anak pada saat itu lagi dalam dilema ketika ska booming menjadi dalam tanda kutip rada ajaib buat gua. Ada lomba joget ska, lomba Tren-tren. berpakaian ska. Oh ya? Iya. Jadi ngetren. Dan dibikin oleh majalah-majalah ternama ibu kota Indonesia pada saat itu. Majalah-majalah remaja, majalah anak muda, teen magazine yang kayak gitu-gitu bikin lomba joget ska. Satu lagi Bu, di situ pada saat itu juga kita ada tawaran ke major. Ini masih ada dia, calon major mah. Masih ada Eka, dia yang nolak. Yang nolak dia. Nolak dia. Calon ke major mah. Lu ngapain masuk major besar? Fuck major label. Gue bilang dalam hati. PKT lo dah. Akhirnya setelah 3 tahun nyusul label ya. Akhirnya 3 tahun masuk major label juga. Tapi kan beda major gitu. Oke, Yang oke. major ini yang nawarinnya major besar. Jadi pas kita ngerilis si album Self Title yang orang kenal dengan Buaya Ska, Ya. beberapa bulan dari dirilisnya album itu kan lumayan booming, lumayan boleh dibilang apa ya, booming lah, dikenal orang, viral lah kalau zaman sekarang. Iya. Sampai akhirnya salah satu major label menghubungi manajemen bahwa menawarkan si album itu dipegang mereka. Oke. Gitu. Cuman Eka menjawab, kita ngapain harus membenarkan radio yang nggak rusak? Gila. Keren sih, keren. Gila. Kalimatnya itu ya? Belum butuh duit. Gak butuh duit. Oh ya udah, fuck Jiwa major muda. label nih, fuck major label. Iya, Ya iya, udah. iya. Sampai akhirnya Eka ke luar negeri, ya kayak sekolah. Ya udah kita tuh ngomong ngapain, mau bawain ska juga kita males, kayak dalam tanda kutip pada saat itu saya sorry. Bosen, Bul. Di luar bosan juga gue pribadi Udah gak dapet lah. bukan nggak dapet, saya sorry dalam bahasa kasar, anjing jadi norak gini kok gitu loh. Iya, yang Gitu. tadinya mungkin ska tuh eksklusif ya. Kemudian tiba-tiba ketika semua media membesarkan si ska, sampai ada kompetisinya tadi dulu bilang Bang, kayak lomba kostum, joget segala macam. Akhirnya gue yakin kalian kok jadi rame ya. Akhirnya udah deh. Akhirnya udah tuh vakum sampai 99 kita ketemu lagi hanya dengan personil gua, Vano, Ibob dan Juan berempat. Berempat doang. Berempat. Ya? Gue main drum. Hah? Oh iya? Gue main drum. Yang nyanyi? Karena drummer lagi Nggak ada. waktu itu. Nyanyi Belum nggak ada vokalis. Oke. Cuman bikin musik doang. Oh. Itu tuh kayak latihan yuk, isengnya udah lama yuk gitu. Oke. Tapi di saat jamming justru nggak bawain ska, justru nggak bawain hardcore, justru nggak bawain apa-apaan, funk. Iya. Teng ceketet dedeng dedeng teng ceketet dedeng. Kok jadi begini nih. Dan akhirnya itu tadi lo baru latihan doang, belum ada vokal dan apa yang ada di pikiran waiting room saat itu pada saat cuma berempat, belum ada vokal, Buluk di drum, kemudian ini harus gimana nih waiting room? Itu gimana tuh akhirnya tuh? Itu masih ngasal kayak kita ini doang Pan, kayak
apa latihan yuk kayak gitu loh. Nah, Melampiaskan kerinduan udah lama nggak main kan. iya. Pengen bikin breakthrough juga lah. Oke. Kan udah suka udah menjamur kan. Ah. Bikin lagi nih nuansanya apa nih gitu kan. Yang baru. Nah, kebetulan kita juga lagi pada beda-beda juga nih musiknya nih. Dengerinnya beda-beda ya. Nah, dengerinnya beda-beda. Udah cuman berempat. Latihan kita pertama kali sering banget latihan di studionya Eno. Eno netral. Oh. Arlet. Iya. Di Arlet di Tebet. Latihan situ, rekam pakai kaset di situ ya. Gua ketemu Tommy ngomong-ngomong kemarin, Tommy Arlet. Tommy Jakarta. Iya, Tommy Jakarta. Ke ini dia nongkrong ke Cabul. Kembali ke waiting room lagi. Iya. Oke. Jadi nongkrong di Arlet itulah kita akhirnya memutuskan, cuy cari drummer ini. Iya. Masalahnya kan nggak ada vokalis gitu. Hmm. Dan gue main drumnya juga nggak gimana gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya Vanola yang menawarkan diri pakai Akbar aja, betrayer gue gitu. Oke. Barce. Barce. Super Glad ya, Betrayer. Terus? Yakin lo Akbar mau? Tenang, dia kan ngeband sama gue juga gitu. Dia punya band-bandan dulu Akbar. Emang lu udah kenal ya Bang ya? Udah kenal. Karena Tapi apa aja yang nggak bisa jadi bisa sama dia. mulai. Itu waktu gua ngeband sama Akbar tuh. Iya. Itu canggih loh personilnya. Gimana? Gitarisnya Waiting Room. Ush. Basisnya Arisak. Oh. Arisak tahu Iya, kan? tahu. Drummernya Betrayer. Gila. Vokalisnya di Purple. Irdon Harahap. Keren. Apa nama band lu Bang dulu? Mitsi Dupri. Wih. Judul lagu lu harus tahu. Apa? Cintaku di Kereta Parahiang. Cintaku di Kereta Parahiang. Baru dugdak. Latihan di studio gua lagi. Rilis gak tuh? Enggak. Oh, Itu enggak. untuk happy aja. Senang-senang aja ya. Senang aja. Oke, berarti Barce adalah Akbar. termasuk yang masuk ke formasi kedua ya? Formasi kedua, awal. Awal. Akbar masuk bantuin waiting room main drum, gua akhirnya nyanyi. Balik lagi ke vokal Iya. sambil bikin lirik sebelum-sebelumnya. Dealnya adisional dulu tuh, apa langsung jadi personal tetap? Dia adisional dulu diajaknya. Oh. Diajak adisional dulu Akbar, tapi dia ayo aja gitu. Heeh. Tapi dirayu sama Vano akhirnya bisa Masuk. Saat itu Betrayer lagi kencang juga kan? Bendera kuning gimana nggak Lagi ngetop di tuh? mana-mana kan? Ding ding dung dung Iya. dung ding ding ding. Yang tajir itu kayak gitu. Kemarin pagi dia masih tertawa. Coba. Ini kita seru-seruan aja maksudnya. Kan pasti ada nih kayak ini nih yang disukain cewek-cewek. Ini di antara waiting room nih siapa ini sebenarnya? Oh, yang paling gede lah. Sering nyulik gue, Vano sama Ibu. Tuh. Mereka tuh emang anak disco. Oh. Jadi weekend tuh adanya di Bukan. Matabar. Jadi dulu kita punya manajer namanya Abo. Oke. Itu salah satu PR Matabar. Jadi kalau kita mau ke Matabar tinggal Abo gratis. Oh gitu. Party boy dulu mereka semua. Gila. Jangan. Ini Kalau- publish bini kalau gua mau- nonton nih. Kalau masuk klub Bisa password nanti apaan? perpecahan dunia Ngomong gua. gue. Muka gue, lu gak kenal muka gue. Di scan tuh mukanya. Pokoknya zaman-zaman sih tung tudududung tung tung Ya tung ampun. tung tududung tung tudududung. Robin S. Yo, Robin S bener. Tapi gini deh, kalau ngomongin soal manggung gitu ya, paling jauh pada kemana nih waiting room? Jogja Paling jauh. Jogja paling jauh. Paling seru? Semuanya seru. Sebenarnya kalau paling seru mah zaman era poster kali ya kalau buat gua. Iya. Karena di situ kita manggung nggak ada beban. Oke. Emang main datang nggak mikirin harus sound check pada saat itu, nggak mikirin harus gimana emang fun. Tapi itu TikTok Bandung Jakarta ya boleh. Ya sering bolak-balik acara di Bandung, hula balu kita ada mainan segala macam. Oke. Tapi ya buat gua serunya itu adalah awal di poster itu. Jadi kita manggung benar-benar nggak ada beban sama sekali. Bener-bener fun aja. Benar-benar fun. Oke, dan ini kan tadi sempat kepotong tuh sama lagu yang di hotel. Ngegiok itu. Coba Bang, coba deketin mic-nya Bang. Tolong Bang. Hotel mana nih? Banyak Hotel hotel. mana ya? yang nyembah katanya. Oh, Nyembah banyak toilet. tuh. Barce nyembah toilet lagi tuh, toilet nih ya. Kangen uak mungkin dia. Uak. Akibat terlalu banyak Mira Santika. Nah, kalau yang dua ini beda nyembahnya. Ape. Kalau boleh tahu ape. Nyembah yang wangi-wangi. Oh. Kami Ibu Pertiwi. Model-model mulu. Zaman muda nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. No comment. Ya.
Coba nama Yang ngajarin gue No bandel. comment nggak usah ngomong. Iya berarti. No comment. Yang ngajarin gue bandel siapa? Siapa? Ibob. Ibob dulu, itu cewek di mana aja. Pokoknya lo tanya seputar Mahakam, Panglima Polim, Apotek Jaya, ya kan? Oh, Apotek Jaya. Gile. Sepanjang itu banyak cewek. Iya. Itu manggil Ibob begitu semua. Gila. Lu bayangin prinsipnya lagi nih. Prinsipnya kalau ngajak cewek nih gue bilang, lu kan udah beliin teh botol, dapet lu toket-toket dikit. Nakal banget ya. Pokoknya ada Panther hijau, bawahnya silver, parkir situ udah nggak ada mobil lain di sana ini. Gue ingat banget mobil dia Panther hijau silver. Markir ya tuh di Apotek Jaya apa di Mahakam. Mau kata lu baby Benz pada saat itu lagi tren-trennya nggak bisa mewah. ngelawan Panther itu. Nakal loh, Bob. Sama semuanya kayak gitu. Tapi ya sih mungkin zaman itu seru banget sih ya. Kayak ngelihat kolam ikannya tuh memang udah banyak yang isi, tapi waiting room tadi gue sempat nanya ke Bang Bul nih di depan kayak pada saat kalian masuk ke major label ini kan mungkin banyak banget yang tahu waiting room cuma satu lagu satu Yeah. dunia karena saat itu gue yakin heavy rotation di radio di TV segala macam dan jujur pasti banyak yang kecewa juga gara-gara tahu sepak terjangnya waiting room di skena musik tuh kan dari yang Fugazi dan lain-lain gitu ya. Ya. Kemudian berubah total jadi satu dunia dan akhirnya namanya semakin melambung, banyak yang tahu. Mungkin ada pendengar baru yang waiting room keren banget nih. Kan pasti ada tuh kayak peralihan pendengar dari yang lama ke yang baru gitu. Nah masalahnya pendengar baru dan haters, banyakan haters kita. Bener. Pendengar barunya tuh nggak signifikan. Iya. Gitu, hatersnya banyak banget deh. Pokoknya karena tidak menerima kondisi waiting room pada saat itu merilis album itu, ya kan, dengan genre yang seperti itu mereka tidak nerima. Belum bisa move on lah ya. Ya, Kayak masih harusnya waiting room kayak yang dulu nih. ya, Dan akhirnya nyalain label. menyalahkan label pada saat itu. Padahal enggak. Sebenarnya enggak, karena kita ke label nggak dikutak-katik sama sekali, materinya udah jadi. Iya. Akhirnya ya mereka punya Asumsi sendiri. asumsi sendiri dan akhirnya benci sama kalian. Iya. Itu kan. Tapi yang dulu masih ingat gak lo orang-orang yang benci dulu akhirnya sekarang balik lagi nih. Nggak tahu gua, karena pada saat itu kan kita belum ada sosial media. Iya benar. Jadi suratnya kayak surat pun gua nggak tahu mukanya kayak gimana kan. Yang menghina-hina dan segala macam mukanya kayak gimana gua nggak tahu gitu. Nah, ini kalau gue tanya pihak label lagi tuh gimana pada saat ngelihat wah kok jadi begini nih. Mereka tetap pada saat itu kita punya opsi kontrak 1 album dan 1 option. Oke. Nah di kontrak itu kita tetap harus ada album kedua untuk ngasih ke pihak label sebelum kita mengundurkan diri dari label. Iya. Ternyata Aquarius masih boleh dibilang penasaran dalam tanda kutip. Oke. Lo bikin album lagi deh, tapi yang lebih menjual lagi dalam tanda kutip lebih menjual, Ya. lebih ngepop lah kali. Oke. Itu dia yang sebagai bumerang. Ya akhirnya album musik kedua dirilis hanya jelang 2 tahun dari rilisnya Propaganda. Musik keluar tahun 2002. Nah. Itu juga lebih gila. Dalam 2 hari kita setiap hari syuting video klip. Wah. Ya. Serius lu? Jadi misalkan sekarang Minggu nih, Heeh. kita syuting yang Langkah Akhir. Oke. Eka pulang lagi waktu itu. Yang bikin lirik Eka juga Langkah Akhir. Terus hari Seninnya kita syuting yang video klip musik dengan dua klip maker berbeda. Aquarius langsung pengen ngerilis jebret dua single. Oke. Tapi nggak berhasil juga. Tetap ya. Tetap nggak berhasil juga. Dan tetap makin banyak yang benci malah. Enggak. Nggak ada perubahan signifikan sama sekali. Akhirnya kita sama sekali album musik malah nggak manggung. Manggung. Tapi di cuma mana? 2-3 kali kan. Gue soalnya hanya 2 album itu terus gue keluar. 2 bulan dari album itu beredar gue ngundurin diri. Oh gitu. Karena itu juga genrenya beda juga. Itu satu album itu beberapa genre. Gaduh-gaduh. Jadi kayak nggak ada jati dirinya. Ya kan? Iya. Wah. Karena fokus dengan tuntutan label mesti jualan. Nah itu dia. Nah yang kedua baru ada tuh intrik Label. masuk Kalian berubah jadi pop. lebih ngepop. Lebih ngepop. Gimana Pada saat itu? Pada saat dong bikin yang lebih gini deh gitu. Nah karena gue cuma 2 bulan dari album itu beredar, Cabut. gue cabut. Akhirnya Nah, sisa. nih sisanya masih tanpa gue doang. Oh, Vano dan Ibob. Ibob, Giok masih, Akbar masih, Dadi masih. Gimana bang? Saat itu bang? Jadi sebenarnya yang buat waiting room ini bubar tuh liriknya Eka sih.
Karena langkah akhir itu mengkondisikan dengan penyelesaian gitu loh. Oke. Nggak, gini. Itu klinik itu. Album ketiga ini dibuat memang dengan kondisi banyak under pressure ya. Di satu sisi kita ada beberapa yang ada banyak kendala lah. Yeah, Di satu sisi kita banyak yang udah kerja. Jujur memang Buluk, Barce, Giok, Dadi saat itu memang kan jalurnya sudah milih di musik. Sedangkan kayak gua, Ibob sama Nano, kita tuh sambil kerja sambil bermusik gitu loh. Oke. Kebagi Itu waktunya aja, ya. itu aja sudah tidak dalam satu gerbong kan sebenarnya. Nah, sepertinya terutama Buluk, dia kan memang purpose-nya kan gue pengen jadi rockstar. Iya. Nah, honestly gue waktu itu di saat itu memang baru nikah. Oke. Jadi tuntutannya juga beda gitu dimensinya. Iya. Nikah yang pertama, sekarang udah yang ketiga. Astagfirullah. Masa? Bang Eka yang bilang ya. lo kayak demen banget lah kayaknya. Gawat ya. Astagfirullah. Jadi di saat kita sudah ya beda jalur gitu. Iya. Nah si Buluk sih memang waktu itu pernah di studionya Giok. Gue ngundurin diri deh. Nah, gitu. oke. Gue kayaknya nggak bisa lanjut. Lo bawa ini waiting room. Ini band besar nih Van. Jangan sampai nanti sia-sia. Oke. Terus si Bob, ya udah kita meeting deh. Kita meeting di studio. Ya udah siapa yang keluar siapa enggak biar kita jalan nih. Udah Ibob kan waktu itu memang galak ya gitu ya. Kelihatan sih. Orangnya memang galak banget gitu. Tapi sama cewek Tunggu, enggak. biarin gue yang cerita. Disclaimer dia disclaimer. Oh, jadi percaya deh sama cewek enggak galak. Iya itu pasti tuh. Jadi dia waktu itu bilang sama beberapa, Bar lo masih join nggak? Dia bilang gitu. Gue join deh, gitu kan. Giok join, Dadi join. Ya udah kita jalan ya mana Nano. Nah ada satu kondisi yang nggak tahu kenapa pemicunya si Akbar tuh agak sedikit komplain sama kita. Oke. Lo kalau latihan datang dong gitu, nggak pernah datang karena kerja mulu si Ibob nih. Kalau gue masih ada datangnya. Lu kali. Ya sama lah kita lah. Terus habis itu karena kekecewaan si Akbar ini lo jangan nuntut gua tapi lo introspeksi diri lah. Bagus sih. Barce tuh bagus banget gitu loh. Nah akhirnya si Barce kayak kecewa gitu. Ya udah gua ngundurin diri. Nah si Giok karena si Barce udah ngundurin diri, Buluk ngundurin diri, ya udah gue ikut deh katanya gitu. Jadi ya gue ikut deh. Ya udah tenger lah nih gue bertiga. Waduh, waiting room ini 3 bertiga. Nah di situ gue sempat emosional sih. Honestly gue emosional sampai gue bilang sama Nano, gue resign dari kerja deh. Gue pengen ngeband gitu loh. Gue pengen buktikan waiting room bisa jalan. Nah dalam perjalanan ternyata susah juga bro. Susah dalam arti karena tuntutan, karena target kerjaan. Gue harus juga anak gue baru lahir juga. Nah di situ gue nggak tahu putusan gue salah apa enggak. Akhirnya gue memutuskan untuk gue ninggalin musik sih. Di saat itu, gitu. Akhirnya fokus buat kerjaan ya. Kerjaan dan pada waktu berjalan 2 tahun kemudian gue jadi manajerin The Brandals. Gitu. Manajer pertama. Gara-gara Giok. Manajer kedua. Kedua. Itu gara-gara Pak De Giok juga. Oke. Manajer pertama dipegang oleh Leonardo Ringgro. Iya. Terlalu brutal ya kan. Terus ada yang nanya, udah Vano aja dia rajin sholatnya. Masya Allah. Yang penting itu. Anak kan saat itu Brandals masih yang liar. Waduh. Iya, Nih boleh cerita ya kak? Boleh silakan. Gak apa-apa nih. Ya, ayo dong. Boleh ya? Bukan tutupin Oh, gua mah. siap. Jawab ini. Silakan. Brandals tuh, kalau misalnya untung waktu itu kita udah insaf ya. Itu banyak banget yang SMS gua. Yang grupis Brandals. Nih gue terpaksa, ini jujur gue belum pernah cerita dimanapun nih. Iya, gimana tuh? Bang, asalkan gue bisa di grupis Brandals, gue rela deh lo ngapain gue. Mampus, gue bilang. Gila nih Brandals sampai sebegininya gitu. Tapi di prospek gak tuh? Enggak lah. Untung enggak lah. Vokalisnya kali yang prospek ya. Gue sih arahnya ke sana emang. Ada satu road manager gue juga agak bengal tuh Ade tuh. Gue nggak tahu kalau di prospek sama dia tuh. Nah, Debra gitu ya. Gila. Nah, intinya waktu pas dia ngajak gue kaget. Jujur kaget waktu itu di kafenya Keke di pub. Jaya Pub. Ameng ya. Iya, Ameng. Van, udah lu datang aja. Gue pertama tuh nolak bro. Oke. Gue tuh nolak dia. Gue bilang kak nggak mungkin. Gue kerja di bank. Terus gue udah ruang lingkup dimensi gue sama lu udah
Beda. Jauh banget bedanya. Iya. Dan feel musik gue juga udah nggak pernah dengerin kan. Akhirnya dia bilang gini, udah lu datang Devan. Nah pas datang, gue lihat ini gila ngeband mabok mulu, mabok semua kan hancur banget gitu loh. Iya. Gue yang dulu pas datang tuh yang astagfirullahaladzim, ini gak salah nih gue ngeband begini. Maksudnya kan kasihan gitu loh. Masa dengan ngeband dia kok malah ngajak gue yang mana gue tidak ada ruang lingkup ngeband gitu kan. Iya. Akhirnya dia ngomong dengan gue gini, singkat dan itu gue respect kata-kata dia. Van, gue memang nyari manajer yang memang gak hancur kayak gue. Karena kalau hancur juga kayak gue, gimana gue bisa besarin di band? Wow, oke. Gue bilang, oke. Gue terima. Jadi cerita beranda. Gak apa-apa, ini cerita beranda. intermezzo. Kan gue bilang boleh cerita nggak? Iya. Itu ceritanya itu. Nah, Oke. sama satu lagi grupis-grupisnya bro. Waduh. Gila. Kak asal bisa kenal Om Eka, terserah deh. Gue bisa bermalam. Gue bilang sampai deg-degan gue baca ininya SMS-nya. Ya, gue sih ngakuin grup musik gue banyak tuh loh. Sampai sekarang ada temen gue yang demen banget sama dia. Oh parah. Eka tuh Parah. pecintanya banyak, buluk banyak. Luar biasa. Kalau gue mah giok semua isinya. Ada yang jagain aja di luar. Enggak, waktu Supergirl juga gitu. Giok emang. Gue Wah, ceritain zaman ternyata dulu. lo Yok. Bantalan dulu. Lo ganteng sih. Enggak, bukan. Sultan. Mantra. Oke, ini oke, akhirnya Bang Bul, lo pada saat gue cabut nih. Ya. Lo yang ada di pikiran lo saat itu apa emang, Bang? Gua udah melihat band ini kayaknya nggak bisa maju. Oke. Jadi gua udah melihat album propaganda dalam tanda kutip pada saat itu gagal buat gua. Hah? Album musik tambah gagal buat gua pada saat itu. Iya. Sampai akhirnya gua berpikir ini gua nggak akan bisa jadi rockstar nih ceritanya kayak. Oke. Tanggung banget gua kalau udah sampai di sini kalau gua masih Berhenti. Ini akhirnya Iya. gua akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Gua harus punya band sesuatu yang baru lah. Oke. Gitu. Nah pada saat itu ada almarhum teman gue yang bilang udah lu bikin band punk aja sih gitu. Oke. Akhirnya gue bikin lah si Superglad. Sampai akhirnya dari situ gue merasa udah cukup perjalanan gue sama Waiting Room. Gitu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak pada saat itu ini udah nggak mungkin ada jalan keluar nih band Udah ini. stuck ya? Udah stuck. Tapi menurut gue si album propaganda gak gagal loh, Bul. Secara komersial iya mungkin. Bukan nggak. Makanya gue bilang pada saat itu Iya. gue bilang gagal gitu karena buat gue pada saat itu yang tadinya gue berharap propaganda itu menjadi satu album yang meledak. Ya. Karena gue juga yakin karena gue suka semua materi di album propaganda. Ekspektasi lo udah tinggi banget Udah ya. tinggi banget gue dengan Iya. album propaganda. Anjing nih album keren semua covernya pun keren. Iya. Semuanya keren semua gue udah punya ekspektasi tinggi dengan album itu ternyata gagal. Oke. Commercial wise. Ya. Di album kedua tambah gagal buat gue. Oke. Gitu. Nah, jadi akhir pada saat itu gue berpikir ini udah nggak mungkin ada jalan keluar. Nah. Jadi kalau secara genre, secara materinya, album propaganda buat gue the best perjalanan musik gue. Oke. Gitu. The best perjalanan gue bisa mengenal tentang teknik recording, gue bisa mengenal tentang dunia mainstream, Ya. dunia manajemen artis besar. Di album itu gue banyak belajar. Jadi akhirnya sekarang buat gue kalau gue bilang ditanya album propaganda itu gimana, the best album buat gue. Buat lo ya. Ya, cuman pada saat itu gue bilang yang gue berharap anjing udah video klipnya keren. Iya. Semua materi keren. Kok kagak laku ya? Nah, gitu loh. Ada apa nih sebenarnya? Terlalu ngelompat dari Kecepatan. kalau menurut Iya. gua. Karena Iya. dulu yang bawain konsep funk rock itu siapa? Belum ada. The Groove belum menurut ada. Ya. Belum. Iya Pakai kan? kopral juga belum. Dan benar-benar kalian tuh band pertama mungkin Iya. di Indonesia ya. Iya. Nah, yang rekaman ya. yang mungkin. rekaman ya. Oke, ini gua nanya Eka, pada saat lu tahu nih Kak, kabar Waiting Room saat itu ini udah porak-poranda nih di dalam. gua. Lu gimana Kak saat itu? Gue pulang tahun 2002 dari selesai kuliah kan. Iya. Itu udah nemuin mereka. Lu lagi pada bikin klip kalau nggak salah waktu itu ya. Pokoknya baru rilis. Terus sempet nih bertiga datengin gue nih, Vano, Ibob. Gua Berdua ngajakin gue lagi. Oh. Ikut lagi dong, coba ya gue lagi bikin band lagi sekarang, gue bilang gitu. Brandal saat itu. Iya. Oke.
Tapi berarti lo udah tahu isinya porak-poranda di dalam gimana ya? Udah, dan gue memang ngerti kalau misalnya lihat gitu, gue juga denger albumnya kok jadi kayak begini ya, gue bilang gitu, kayak Ya kan gara-gara lu dengerin album ketiga, makanya lo agak kurang minat. Kalau album kedua minat dia pasti. Iya sih, feeling gue juga gitu. quality wise Rasa juga beda. dia. Iya. Tapi gini, satu pertanyaan gue sih, nyesel gak masuk major label? Enggak gua banyak belajar soalnya. Oke. Kalau gue pribadi ketika gue masuk major label kayak gue bilang tadi, gue banyak belajar dunia permusikan, industri terutama. Oke. Dari mulai gimana caranya sebuah band mainstream itu di treatment oleh panitia, Hah. gue bisa tahu. Iya. Gue bisa tahu gimana caranya band mainstream itu rekaman di studio ratus juta ngabisin shift dan segala macam. Anjing segini-gini ya ternyata nih. Dan ternyata sebenarnya gini, mungkin ada konotasi orang masuk label tuh diatur dan segala macam. Iya. Sebenarnya tergantung bandnya, Oke. tergantung si artisnya. Kalau dia memang nggak mau, label juga buat gue kalau memang lagi butuh, nggak perlu SID masuk itu kagak, Iya. cuek aja. Masuk Sony mereka. Masuk ya? Sony walaupun jering rovelnya lari semua, bukti keterima aja. Bener, Gitu. bener. Nggak mau di SID-nya nggak mau dikutak-atik materinya Iya. gitu. Nah jadi buat gue waktu gue masuk label itu buat gue pengalaman luar biasa buat gue. Kalau lo, Bang Vano? Enggak sih, gue happy-happy aja. Iya. Iya. Karena ya banyak ketemu orang-orang baru sih kan. Iya, Industri baru. Cewek-cewek baru. Grupis. Grupisnya lebih wangi. Lo jangan belokin sejarah yang ini dong. Pak. Kagak ada grupisnya, waiting room juga. Waiting room tuh Waiting room kayaknya abang-abangan deh. yang enggak, dengerin. memang kita lempeng dulu sih. Ush. Jadi kalau ada grupis, no, kita nggak terima grupis. Iya. Jadi memang lempengnya nggak tahu kalau Ibop ya. Iya. Kalau lo Bang Ibop gimana Bang Ibop? Apa tuh? Masuk major label nyesel gak? Enggak, sama kayak Buluk lah, gue senang-senang juga. Cuma ya mungkin ya itulah konsekuensinya, musik kita, genre kita beda, orang masih belum bisa nerima apa gimana gitu kan. Ya Iya. akhirnya ya kita nerima sendiri konsekuensi itu kan. Belum nyampe ya? Belum nyampe. Ya dengan seperti itu kita juga pressure juga kan. Karena tuntutan major gitu kan. Hah. Ya itu aja sih, nggak inilah. Ya mungkin overall kita enjoy aja sih. iya, mungkin saat itu kan kayak kalian tadi bilang kayak kalian lebih maju 100 langkah dibanding yang lain gitu. Mungkin pada saat The Groove keluar, Ya. kemudian Funky Cobra keluar, ini waiting room banget nih. Tapi beda sih. Iya memang beda, tapi maksudnya warnanya sama nih, iya kan? Tapi orang udah mulai mengenal musik luar juga masuk seperti itu gitu kan. Iya, Jadi udah mulai iya. menerima lah. gitu kan. Iya. Belum ada MTV sih kita. Belum waktu Belum itu. ada. Belum ya? Masih clear top 10 coy masuknya. Iya, gitu. RCTI. Oh, iya. Belum ada Bener, MTV. clear top 10, bener. Sama itu acara Planet Remaja tuh kita masukin. Ya Antv dong. Ya. Iya. Pade gimana Pade? Masuk major label? Wah, girang dapat adiknya Meli Guslau. Aduh, jadi yang leboy siapa nih yang leboy? Bang Ibob, tolong kasih mic-nya Bang Ibob. Digeser. Gimana ya Bang? Gimana ya Pade? Yuli Guslau. Pacaran. Pacaran sama Iya. Yuli Guslau. Baru tahu lagi gue. Iya ya. Masuk label. Gara-gara label. Oh, gara-gara Aquarius ya? Gara-gara Aquarius. Waduh. Gimana Label. Pade? Gimana Pade? Nakal Yok. Ya brand new experience. Nah. Masuk major label ya itu dia Iya, jadi pengalaman dan ilmu yang baru juga. Nah, Iya, sama sepakat. kayak kita Buluk segala macam ya enggak ya. Karena lo di situ kita masuk studio gede banget cuy. Iya. Pak Gins tuh termasuk Iya. studio yang dipakai oleh artis-artis besar di zamannya. Ah. Kita bisa masuk ke studio itu tuh anjrit. Biasa rekaman album pertama di studio dangdut Gimbal. CNC Studio. Iya, Tiba-tiba iya. lo masuk Gins yang memang pada saat itu pita, struder dan mixer cuma ada di situ yang keren-keren. Nah, kita ngalamin itu gitu. Oke. Nah, Bang Eka, lu kan sama seorang yang paling bersuara pada saat waiting room ditawarin buat major label. Iya, oke. Mungkin idealis lu saat itu di situ. Kenapa saat lu kayak nggak usah lah nih mau major label, kita udah gede di sini. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Karena gue begitu dari punk rock ya, dari lo tau dari yang Offender kayak gitu, dan value-nya untuk independence itu tinggi banget kan di anak-anak ini. Iya. Idealismenya kayak gitu. Terus dulu juga kayak ada dinding membataskan antara gua ini dunia gua, prinsipnya gua itu lo di situ gitu. Jadi nggak pengen di otak-atik aja sih kayak gitu. Persepsi kita gua terutama mungkin zaman dulu udah ngelihat karena dicuci otak sama
propaganda dari majalah yang gue Iya. pelajarin gitu ya, itu Iya. ngeliatnya kayak lo kalau major label pasti dibentuk sama mereka. Oh, Gitu. oke. Jadi nggak mau sih, ngapain gue bermusik diatur-atur kayak gini, gue Heeh. ini ya gimana ya, nanti juga gue bakal kerja, bakal diatur orang, tapi Iya. kalau untuk bermusik Jangan, lu nggak mau ya. Itu aja sih, Dan akhirnya lu nggak pernah ngerasain masuk major label ya? nggak pernah. Yang lain udah nih. Eh. Oke, berarti ya begitu ternyata ceritanya ya. Sampai akhirnya Waiting Room benar-benar udahan tuh tahun berapa? 2002. 2002. Iya. Bener-bener 2003 Januari. Wis, detail Karena banget. 3-4 bulan setelah gue merit kan, Bro. Oh. Karena 2003 Maret Superglad Superglad lahir. lahir. Iya. Januari, Februari, Maret. 3 Maret. bulan kemudian Superglad lahir. Ada Brandals berarti? Beranda 2003 2004. Enggak duluan Brandal sih. Brandals dulu Brandal kan? sudah rekaman. 2002 lah gue, Brandas 2000 ya. 2002. 2002. Rilisnya siapa duluan ya? Superglad apa Brandals? Brandal dulu. Oh. Brandals dulu. Karena Eka ngajak gue dulu bikin Brandal awalnya. Oh gitu. Iya. Iya. Oh iya. Ya nggak niat bentuk Branda, tapi gue pengen ngeband lagi gitu. Iya, lo ngajak Buluk. Buluk, Dadi dulu, yang ngedrum Ade, manajer Branda. Gitu. Ada Bra. Ada Debra. Bra. Itu Oh. udah Boy in the Class, The Dam Oke. gitu. Terus mereka rekaman di studio Giok pertama kali. Udah Brandals udah Brandals rilis, Waiting Room bubar, Superglad lahir. Oh, Gitu. akhirnya Waiting Room udah tuh. Selesai. Tutup pintu, kelar, Iya. akhirnya udah Mana sampai tuh bikin band? Iya, Oh iya, gue bikin band juga sih. apa Bang? Band apa? Free Flow Free namanya. flow. dengan Flow. personal Waiting Room. Personal Waiting Room Yang juga. sisa. Oh, ganti Waiting Room nama. Perjuangan. Ganti nama. Drummernya Barca juga, Heeh. yang ngebassnya juga dibantu juga Giok juga, Iya. sama Nano vokalisnya. Oh gitu. Mungkin Sudah ada 10 lagu dihilangin Ardisia sama Pak Adi. Habis tahun jebot itu bukan di BK. Latihannya di Doors juga. Latihan di Doors juga. Oh gitu. Jadi lucu. Free Flow kelar latihan, Superglad masuk. Oh. Tapi nggak ada selek-selekan kan? Enggak. Nggak ada. Aman kan? Orang tiap Aman. malam kita main biliar di bengkel ya. Bang. Wih. Roti bakar Paloma. Yo. Sidul dul. Yes. Gila. Tips. Seru banget deh ternyata cerita off-air sih. Itu off the record aja. Yoi. Namanya masih remaja. Masih remaja. Gak apa-apa, dimaklumi semuanya. Youth of today. Ini. Remaja masa kini. Yoi. Oke, ini Waiting Room nih berarti lahir tahun berapa sih sebenarnya kalian? 94. Buset. 94. 94 ya. Iya. Lu lahir tahun berapa? 90 gue. Gue Tapi waktu 94 kita masih 12 tahun. hehehe 12. 12 Gua lahir gua kan baru kedua. Lu lahir tahun 90. 90. Hah? 90? 90 gue. Beda 5 tahun kita. Iya, wih, serius. Terus aja. Ini kameramen gue doi kecil tapi tua, 88. Kalau Yoi, anaknya 2 doi kembar. Iya, gua 2002. 2002 gue lulus SD. Oke, ini Waiting Room tadi udah cerita banyak banget tentang perjalanan karir mereka di skena, kemudian akhirnya masuk major label, akhirnya Bubar. bubar tahun 2002 dan di 2020 pandemi ya. Ya. Akhirnya ini sosial media rame banget nih. Ini apaan nih Waiting Room Ya. tiba-tiba ini ide awal kalian, yuk balik lagi yuk reuni yuk. Sebenarnya Eka ngajakin untuk bikin ngerilis fisik album self title. Oke. Awalnya waktu itu kalau nggak salah kita mau Oh, iya. ketemu Aryan kan, mau dirilisin sama Lawless. Karena doi yang gambar juga ya. Ya. Ah. Terus nggak lama kemudian, pokoknya dari pas Eka ngomong sama gue itu beberapa minggu kemudian gue ditelepon sama Mas Kadet, Oh iya. Mas Kadek Aquarius. dari Aquarius. Aquarius. Dia manggil gue Lukman, Lukman gitu. Gue tahu banget tuh cara ngomongnya. Kita mau merilis ulang album Waiting Room nih. Nah itu nanti gimana? Wah gini deh Mas Kadek, gue kalau untuk Waiting Room gue serahkan sama Vano semua nih. Oke. Masalah perizinannya, karena gua kan dalam tanda kutip gue memang sudah mengundurkan diri pada saat itu. Iya. Dan segala hak master dan segala macam dipegang sama Vano sama Ibob yang orisinil. Jadi coba hubungin Vano aja nih Mas Kadek untuk gimana ya. Udah Iya. gua kasih nomor Vano ke Mas Kadek. Sampai akhirnya Vano berkelanjutan berhubungan dengan Mas Kadek sampai kita meeting di Citos dan salaman untuk Uish. melakukan digital release, Oke. propaganda dan musik Ya. gitu. Nah, daripada si Boyaska kebingungan juga digitalnya ada di mana,
kenapa kacang kita nggak lewat Aquarius aja gitu. Oh, oke. Tuh. Akhirnya dirilis Dirilis juga digital. sama Aquarius untuk si digitalnya semua. Untungnya masternya masih ada tuh ya. Kagak ada yang Boya Ska mah. Nah, terus gimana? Pakai kaset. Wah, yang bener Makanya lu. jelek hasilnya itu di Spotify. Jujur iya. Kok beda nih? Tipis. Itu nggak ada masternya, ada di Vano udah jamuran. Hancur. Udah hancur. Udah hancur. Jadi nggak bisa diselamatin lagi. Pitanya yang besarnya udah jadi Martabak Kubang itu sekarang studionya kan bingung kita. Martabak Kubang Seharjo tuh studio kita rekaman dulu. Oh, di situ. Heeh. Ya elah. Itu DAT ya maksudnya. Bukan, masternya Pita. Kita ya. Masih Pita ya? Masih Pita. Gila. Nah akhirnya hasil kasetnya punya Ibob kalau nggak salah dibuka karena belum masih kesegel. Oh, masih rapih nih dia berarti. Dibuka, Di Bob. di remaster lagi. Nggak ada playernya juga kan. Pasang di mana? Oh iya juga sih. Di remaster lagi yang itulah yang lu denger pada di Spotify dan segala macam itu hasil dari kaset. Iya, memang beda sama yang dua nih. Ya kalau yang dua kan masternya Aquarius punya. Rapi tuh mereka ya. Mereka. Iya. Library-nya oke. Jadi yang propaganda dan musik aman audionya. Kayak gitu. Akhirnya ya dirilis semua di digital ya. Nah, Yang musik belum tapi. Ya musik belum ya? belum. Segera. Sun. Oke. Kapan kira-kira? Mungkin bulan depan insya Allah. Amin ya. Didoain lancar. Merchandise gimana merchandise? Kak Sudah yang ngurus. tetap jalan. Kalau misalnya mau pesan bisa di kita juga ya. Di Ke Instagram. DM. Bisa Instagram. Waiting Room Official. Restock PO atau gimana? Enggak bisa kok. Ready stock. Udah ada. Ready stock. Paling besar size apa? Double XL. Double XL masih ada. Gue mau bang. Mau. Gue jujur gue mau. Iya, Jujur iya. gue mau. Karena pada saat kemarin kalian buka PO, wah, ntar dulu deh. Gue takut karena kan kalau banyak nih yang rilis merchandise, size lokal. Iya. Iya kan? Kalau waiting room gimana? Lokal. 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 Double XL berarti. double lokal. Ada ya? Ada. Mau yang kuning apa yang hitam? Hitam. Siap. Itu. Size Gue beneran lokal. bang, gue beneran. Iya, bisa. Support. Siap. Nah, berarti kedepannya waiting room bakal ada apa lagi nih? Waiting Room Reborn. Weh. Coming soon. Tadi gue pengen bilang ini kayak kenapa nggak pakai waiting room reboard lo pada saya. Tadi Bob tanggal mainnya. sempat ngajakin gue Maika untuk latihan-latihan kita ya versi 1 kita latihan bawain Fugazi lagi aja gue bilang gitu. Ya. Coverin dulu aja latihan dulu. Masalah ntar gimana gampang. Versi 2 mah gampang lah. Versi 2 kan personil masih ngeband semua. Oh iya benar. Masih sehat. Masih sehat. Yoi. Versi 1 aja dulu nih yang Tapi gini, kalau misalnya ada yang ngajakin manggung, siap nih. Oh siap. Tinggal Hubungi. hubungin kita 08571 888 Jangan ngemeng aja lo. dan Langsung manggung. insya Allah. Guys, sorry nih guys, gue nggak bisa guys. Iya. Langsung ke Bang Gue Fano ya. meeting nih meeting. Iya, iya. Langsung ke lo Bang ya. Insya Allah. Berarti lintas genre fest bisa main ya. Bisa dong. Gue tahu yang lain. Ayo. Langsung ditodong deh. Jago marketingnya. Siap. Siap. Gak karena emang kita bakal ada off airnya gitu. Oh, ada? Ada band-band yang udah main sini, Superglad, Brandals bakal main nih. Jadi ya kita bersenang-senang lah karena kan mengingat pandemi yang nggak tahu sampai kapan ya. Berarti lo harus booking 2 band itu. Versi 1, versi 2. Iya, versi 1, versi 2 benar. Iya sih, kalau versi itu doang nanti ada yang Ada yang minta satu dunia bingung. Iya. Benar. bener sih, bener. Tapi berarti kalian siap kapanpun ya? Anytime. Gue masih siap sama Meka. Nggak tahu nih yang ini tadi. Yang ini gimana nih? Dua nih. Kabarin aja jadwalnya, Bro. Oke, berarti ya kalau misalnya ada yang mau tahu info tentang waiting room ada di mana nih? Di Instagram kita Waiting Room Official. Oke. Boleh. Atau kontak di 08571 888 0002. Silakan tuh dihubungi lagi. Boleh diulang pelan-pelan Bang biar dicatat nomornya nih. Di Instagram Waiting Room Official atau nomor 0857 188 0002. Nah, tapi gue mau terima kasih banyak buat Bang Fano juga tadi tiba-tiba ngasih ayam mantra. Geprekannya mantap rasa. Gila, Wah, ini thank the you, bro. best. Gue gak dibawain cuy. Boleh tanya lu. Tadi Tapi lu masih udah ada. coba kan? Udah nyoba gue. Gimana rasanya? Ini Anas nih, Anas review. Menyenangkan rasanya. Alhamdulillah. Menyenangkan tuh berarti enak juga. Kemudian ya pokoknya menyenangkan tuh udah semuanya tuh kalau gue ya. Siap, boleh follow juga Instagramnya @ayamantra sama Iya kan? dringin.id. Nah itu Cakep. silakan. Bang Bul, lo lagi kedepannya lagi ada apa nih? Follow @akuanakpangbeta. Gua ke depan yang pasti Cupang ya? Cupang besok udah per hari ini udah dibuka Ya. tokonya di rumah gua. Oh.
kalau ada mobil langsung datang boleh? Bisa datang ke rumah dari jam 12 siang ketemu jam 4 sore doang tapi ya. Oke, ya iyalah jangan lama-lama lah udah. Cabul. Catatan si Buluk udah pasti segera tayang dengan Pamungkas. Wis. Gitu. Terus udah. Mantra keren. Tinggal manggung Superglad yang pasti kita lagi ada proyekan kalau Naif kan teman-teman menyanyikan lagu Naif, Superglad menyanyikan lagu teman-teman. Gila. Boleh juga. Kasih bocoran siapanya dibawain. So far ada kan ku persembahkan Di upstairs. gitu. Oke, itulah Ku ya. ingin terbang. Novla juga. Oh iya. Sebelah lo. Tinggal sebelah nih. Berkali-kali kau buat tidurku tanya. Ini 24 lewat. 24 lewat ya. Asik. Oke, Bang Eka, lo depannya gimana Kak? Bang. Apa ya? The Brothers mau rilis single baru dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan nih. Yang lu lompat di drum tuh. Iya sih, keren tuh. klipnya. Itu tuh mantap tuh. Iya, itu terus apalagi ya ikutan Buluk juga channel YouTube Discuss. Iya, Discuss terus- media. Itu aja sih gue mah Iya. mau kerja. Bang Fano. Ya. Lo gimana nih ke depannya? Goreng ayam. Bisa Yeah. ya bisa lebih exploring cabang lah ya, franchise Ayam Mantra sama Dingin. Amin. Kerjaan lancar, Amin. bisnis yang lain lancar, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah. Amin. Iya Bang, doain gue juga ya. Sama-sama. Mau ada? Mer? Udah nih Bang, nih ada. Asik. Semoga Samara juga. Amin. Bang Ibob. Wah, bandar besi. Ini serius nih. Bandar besi. Lu mau bikin tower di mana dibikinin sama dia. Yang bener lu. Yoi, tower radio butuh apa Bibo bisa bikin. Keren. Vendor ternyata ya. Ultraman dia ke bisnisnya. Depannya nungguin telepon dari anak-anak aja nih, mudah-mudahan ada panggung ya. Tapi Bang Ibob siap ya. Tapi yang paling siap di antara kita semua untuk keluar dia. Dia yang sangat untuk waiting room ini. Waiting room ribbon tadi ya. Karena dari dulu gue nggak pernah mau manggung lagi. Gue pernah nyoba-nyoba, ada beberapa temen ngajakin manggung, kayaknya kok hati gue nggak di sini gitu kan. Kurcok gitu kayaknya. Aduh, udah WR aja deh gue pertama dan terakhir, karena band pertama gue WR gila. dan terakhir gue WR deh. Makanya nih begitu ngumpul lagi, ada grup WA mereka juga ada, kita bisa kontak-kontak, gue seneng banget nih. Kemarin juga si Eka juga bilang, Bob, nih Dan dia lu star nangis. Dia udah sedih, ada tisu nggak bro? pengen jamming kata dia. Yeah. Wah, gue semangat banget kan. Gue Yeah. bilang, ayo dong Fung, gini ya. Bas masih ada kan lo? Gini, Masih punya bas? Masih ada. Ada giok banyak bas, tenang aja. Berarti paling siap Bang Ibob ya. Ya, Siap insya kapan pun Allah, ya. insya Allah. Insya Allah ya. Sepedaan masih ya. Masih. Itu sampai dimanapun kita goes lah. Wes, paling sehat banget. Ya. Jangan mundur ya. Pade. Ini gimana nih ke depannya nih? Bisa ketemu mantan-mantan lagi. Kedepannya doain gua. Buka itu dia nasi Pak De. Nasi bakde itu enak udah banget loh cuminya itu tuh. tergantung gua doang itu. Oh asik. Doakan aja gua tadi ya. tawakal ya, tawakal. Iya. Cepat mendapat hidayah. Amin. Amin. Dan semoga bisa terus bernafas. Amin. Yang penting sehat. Sehat. Yo. Iya. Yang butuh kos-kosan daerah pisangan baru, giok sekarang bandar kosan. Oh yang bener loh. Ada buka kos-kosan baru di Dors. Baru nih. Baru. Udah tinggal satu kamar. Tinggal satu kamar tuh, kosong. Cewek cowok nih. Bebas. Campur. Nah, ini bener. Ini boleh nginep kan? Oh, ya boleh lah. Iya. Bapak kos sekarang. Bapak kosnya doi lagi. Tapi kebanyakan cewek atau cowok yang ngekos? Mama. Pak Sutri. Oh Pak Sutri, aman lah ya, aman. Oke, terima kasih banyak Waiting Room. Sama-sama deh, thank you. Thank you banget, sukses buat Bye. apapun yang akan dilakukan sama Waiting Room. Pokoknya ya segera manggung lah ya. Amin. Lintas genre bisa ya? Bisa. Siap, insyaallah. Cil siap nih berarti mereka. Dalam waktu dekat lah kita akan announce akan Lintas Genre Fest. Jadi buat teman Indika, terima kasih banyak yang udah dengerin Lintas Genre hari ini dari jam 8 tadi sampai jam 10. Sekali lagi terima kasih Pak Degiok, Thank you, Mas Ibob, Bang Fano, Bang Bulls, juga Bang Eka. Thank you, Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa besok dengerin Indika Pagi barengan sama Melki Bajai dan juga Aden Bajai. Ini dia persembahan terakhir dari Lintas Genre, lagu yang banyak jadi orang banyak yang benci ya. Pada saat itu. Sekarang sih, Tapi kalau buset. sekarang wah dahsyat. Wow. becek semua. Tapi gue Yoi. pertanyaan terakhir, pada saat Waiting Room announce kalian reuni, gimana tanggapannya?
pada suruh manggung sama kayak lu. Iya kan? Tinggal masalah kitanya doang. Ucup nggak nawarin Ucup? Nawarin waktu itu juga sempet. Iya. Cuman kan waktu itu kita Albertnya masih di Amerika. Oke. Jadi Ican juga masih di Palembang. Jadi waktu pas ditawarin untuk sinkronis kayak nggak mungkin juga. Ya Oh kan? harusnya 2019. Enggak, yang 2020. Tapi kan keburu sinkronis pindah tuh gara-gara corona. Pandemi. Jadi nggak jadi juga. Akhirnya ya semoga pandemi segera berakhir ya. Amin, sehat-sehat kita semua ya. Amin, sehat-sehat semua kita semuanya dan kita jumpa lagi di hari Jumat barengan sama gua di Talking Sport. Jadi buat teman Indika, selamat istirahat dan ini dia persembahan terakhir dari Lindas Genre Waiting Room Satu Dunia.